Dan sekarang di akhir zaman juga banyak orang-orang kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala, malah akhirnya kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ateis. Ketika jadi ateis, kenapa kok jadi ateis? Ya kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya itu tidak diberi. Ya, keinginan apa yang dia cita-citakan, ya, dia ngerasa dirinya itu ya, atau hidup di dunia ini tidak adil, akhirnya wis tidak ada Tuhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang tertera di dalam Al-Quran. Wa min dzalika anna Allah Ta'ala akhbara annahu ja'alahu kullu rahmah faqala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini kecuali sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat al alamin. Al alamin siapa? Masiwallah, selain Allah Subhanahu wa taala semuanya mendapat rahmat daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasamahu bi ismaini min asma'i, dan juga khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti namanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya tidak sama ya, dalam artiannya ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan raufur rahim ya. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinisbahkan kepada makhluk ya. Seperti apa? Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rahim, terkadang seseorang itu dikatakan disifatkan fulan rahim ya, fulan itu baik ya. Tapi ada sifat-sifat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW ini dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim ya, Maha pengasih yang memiliki sifat pengasih juga penyayang ya. Qala Ibnu Abbas fa huwa rahmatun lil barri wal fajir lianna kulla nabiyyin idza kadzdzaba ahlaka Allahu man kadzdzabahu. Amma nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fa huwa rahmatul lil mu'minin bil hidayah wa rahmatul lil munafiqin bil aman minal qatri wa rahmah lil kafir bi ta'khiril adab. Ibnu Abbas menjelaskan makna daripada rahmatan lil alamin, artinya bahwasanya rahmat bagi setiap orang yang baik maupun orang yang buruk ya. Kalau biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu biasanya dikhususkan kepada orang-orang yang baik, tapi ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ini baik untuk orang yang baik ataupun orang yang buruk. Karena setiap nabi kalau seandainya umatnya itu mendustakan beliau, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menghancurkan umatnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin dengan dikasih hidayah. Rahmat untuk orang-orang munafik, kenapa? Dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dibunuh. Nabi Muhammad SAW tahu ini fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Disebutkan kepada salah satu sahabat yang memegang sir rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik ya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kita membunuh dia saja karena sudah pasti itu orang munafik? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tidak mau membunuh, ditakutkan nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan orang munafik dibiarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak dikasih yang namanya jabatan strategis ya, jabatan-jabatan yang
bagus sama Rasulullah SAW tidak diberikan kepada orang-orang yang di batinnya itu ada sifat nifak. Nifak itu apa? Menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan yang namanya Islam. Jadi zahirnya dia Islam tapi batinnya dia kufur. Itu yang namanya munafik. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari saking beliau itu ya tidak merasa aman daripada nafsunya, beliau itu datang ya, yang dikasihi sahibus sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina siapa? Hudzaifah bin Yaman. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Hudzaifah bin Yaman, engkau ini termasuk yang tahu nama orang-orang munafik." Apa yang dikatakan Sayyidina Umar? "Wahai Hudzaifah, saya tanya sama kamu, apakah aku termasuk daripada orang munafik?" Ya, takut Sayyidina Umar. Ya, takut apa? Takut beliau ini takutnya termasuk daripada orang munafik, padahal Sayyidina Umar ini termasuk yang kalau beliau itu berpendapat sering sekali sama dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Hudzaifah mengatakan, "Tidak mungkin wahai Amirul Mukminin kau termasuk orang munafik." Ya, Sayyidina Umar termasuk daripada ahlil jannah. Akan tapi lihat bagaimana sifatnya orang-orang ahlil jannah, tidak pernah ngerasa dia yang terbaik, malah menuduh dirinya sendiri. Yattahim nafsu, ya, menyangka-nyangka, mengira-ngira, takut terhadap dirinya sendiri, tidak pernah ngerasa aman. Warahmah lil kafir, dan juga rahmat untuk orang-orang kafir. Kenapa? Litakhiril adab, ya, bitakhiril adab, dengan Allah Subhanahu wa taala menunda azab, tidak diturunkan azab langsung kepada umat Nabi Muhammad SAW, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, yaitu orang-orang kafir, wa anta fihim, dan engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka. Ya, kalau umat Nabi yang lain langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena umat Nabi Muhammad SAW ditunda. Ya. Dan juga terakhir apa? Maka Allah li'adzibahum wa anta fihim, maka Allah ma'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, jadi dua keamanan di atas muka bumi, ada Rasulullah SAW dan senantiasa ada orang yang beristighfar. Ya, makanya disunnahkan sebelum subuh itu apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Barang siapa yang setiap hari ya membacakan doa astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, maka dia termasuk yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama berpendapat nanti umat Nabi bangun daripada kuburnya sedangkan dosanya itu sudah bersih. Kenapa? Karena istighfarnya orang-orang mukmin yang setiap subuh itu astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang berpendapat ya umat Nabi Muhammad SAW nanti mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa min dzalika anna Allah taala akhbara anna risalah wa nubuwah qad inqata'at fala rasula ba'dahu wa la nabiyya biqaulihi jalla dzikruh ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya rasul dan nabi semuanya itu terputus, sudah habis. Ya, maka tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, setelahku tidak ada nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Muhammadun," dan tidaklah Muhammad aba ahadim rijalikum, bukan ayah seorang di antara kalian. Ya, ini ketika Z ya dikatakan Z bin Muhammad. Ya, biasanya dulu itu orang kalau ngangkat anak orang
itu langsung dinisbahkan kepada dirinya. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau ngambil anaknya orang, kita belum punya anak, kita mau ngambil anaknya orang. Anaknya ini misalkan namanya Amr. Ya, kita namanya Abdurrahman. Biasanya orang dulu langsung Amr bin Abdurrahman. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW ketika tabanni itu kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal Sayyidina Zaid itu sudah dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, karena itu juga termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan ayah salah satu di antara kalian, akan tetapi Rasulullah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi setiap daripada nabi. Diciptakannya di awal, akan tapi diutusnya di akhir sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa min dzalika anna Allah Ta'ala akhbara anna al-kutub as-sabiqah kat-Taurat wal Injil ishtamalat ala tanwiyah bi risalati sallallahu alaihi wasallam bi qawli alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikabarkan di setiap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi terdahulu, ya, baik di Taurat maupun Injil, semuanya mengisyaratkan tentang kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka, ya, yang ahli Injil dan ahli Taurat, mereka itu langsung tahu, ya, langsung tahu ini ciri-cirinya Nabi akhir zaman. Ya, sudah ketahuan. Hanya saja mereka itu kecewa, ya, karena tidak Nabi akhir zaman itu bukan daripada Bani Israel, ya, sehingga mereka kecewa kok tiba-tiba ke bangsa Arab, ya, maka, ya, mereka kecewa. Itu akhirnya membuat mereka itu kufur, waliyadzubillah. Dan sekarang di akhir zaman juga banyak orang-orang kecewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malah akhirnya kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi ateis. Ketika jadi ateis, kenapa kok jadi ateis? Ya, kecewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginannya itu tidak diberi, ya, keinginan apa yang dia cita-citakan, ya, dia ngerasa dirinya itu, ya, atau hidup di dunia ini tidak adil, akhirnya tidak ada Tuhan. Padahal itu bentuk kekecewaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan karena kejahilannya dengan sikap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzina rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu, yang mana sifat Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang ummi ini, mereka dapati maktuban indahum, tertulis, ya, di tengah-tengah mereka, di mana fit Taurati wal Injil, ya, di dalam Taurat dan Injil, ya, sudah disebutkan dengan jelas diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kalau seandainya seseorang itu mau mencari tahu akan kebenaran, ya, mereka akan sampai ke Islam, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan kita termasuk yang tunduk dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.